البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا نابل. Apa pembahasan kemarin? Siapakah orang-orang yang pertama masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, siapa saja? Dari kalangan laki-laki Abu Bakar As-Siddiq. Terus dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan wanita Khadijah bintu Khuwailid. Terus dari kalangan ahli kitab Waraqah Ibnu Naufal. Terus dari kalangan mawali Zaid bin Harithah Al-Kalbi. Terus di antara yang masuk awal-awal Islam juga siapa? Ammar bin Abbasah dan Ibnu Mas'ud. Juga dari kalangan budak siapa? Bilal Ibnu Rabah. Nah, Tayyib, ahsan ta'ijri. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ila aina usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada pembahasan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra. Dan yang dimaksud dengan Isra, ikhwani fillah, yaitu asalnya adalah perjalanan di malam hari. Dan Isra dalam istilah syar'i yaitu kejadian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan bersama Jibril alaihi salatu wasalam dengan menaiki burak dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Baik. Atau juga disebut dengan Baitul Maqdis. Maka jawaban di sini untuk pertanyaan ila aina usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jawab ila Baitil Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan ke Baitul Maqdis di Palestina. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Zat yang telah mengisrakan hambanya, yaitu memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi apa-apa yang ada di sekelilingnya. Dalam ayat di awal surat Al-Isra ini
Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang peristiwa besar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang Al-Isra wal Mi'raj. Yang kedua, peristiwa tersebut terjadi dalam semalam. Terjadi khilaf yang panjang di kalangan mu'arrikhin, yaitu ulama ahli tarikh, tentang kapan terjadinya Isra. Dikarenakan tidak adanya nas dalam masalah ini yang sharih dan sahih. Nah, sehingga kita tidak bisa memastikan tentang waktu tepatnya kapan, dalam artian tanggal dan bulannya serta tahunnya. Namun di antara perkara yang pasti dalam masalah ini bahwasanya Isra kejadiannya adalah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah sebenarnya pembahasan Isra ini letaknya sebelum kita membahas hijrah. Nah, sebelum kita membahas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian Isra wal Mi'raj terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dan setelah beliau diutus menjadi rasul. Dan beliau sebagaimana dalam ayat ini, asra bi 'abdihi, maksudnya zat yang telah mengisrakan hambanya. Naam, menunjukkan bahwasanya Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad. Karena di sana ada yang mengingkari dan mengatakan bahwasanya Isra-nya Nabi dan Mi'raj-nya hanya ruhnya saja. Kalau demikian keadaannya tentunya tidak akan diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Karena seorang bisa saja dalam kondisi mimpi, jasadnya ada di pembaringan tapi ruhnya na'am thayyib, seakan-akan di tempat yang jauh dan seterusnya. Namun tatkala orang-orang kufar Quraisy mereka memahami bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang kisah Isra beliau, mereka segera mengingkari. Kenapa? Karena mereka memahami yang dikabarkan oleh Nabi yaitu perjalanan di malam hari dari dari Baitullah ke Masjidil Aqsa dalam waktu kurang dari 1 malam. Juga ikhwani fillah dari lafaz apa dalam ayat bi 'abdihi. Naam, kata 'abd menunjukkan apa? Gabungan dari roh dan jasad. Juga di sini menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena pada keadaan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebut beliau dengan sebutan hamba. Dan berhubungan dengan Isra ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ditemani oleh siapa, Muhammad? Beliau Isra ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril dengan mengendarai kendaraan khusus yang dinamakan dengan Buraq. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Buraq wa huwa dabbatun abyadu tawil.
fawqal himari wa dunal baghal. Itu suatu binatang yang putih panjang. Taib dengan tinggi di atas himar, tapi di bawah baghal. Yadha'u hafirahu 'inda muntaha tarafi. Dia meletakkan kaki depannya di akhir pandangannya. Dalam artian satu kali gerak ikhwanifillah itu adalah sejauh mata memandang, sehingga sangat cepat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki buraq hanya sampai ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena dalam hadis beliau katakan, farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihal anbiya. Maka aku pun ikat buraq tersebut di tempat di Baitul Maqdis yang para anbiya mengikat buraq juga. Ini menunjukkan bahwasanya buraq merupakan kendaraan para anbiya. Dan Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala ketika menafsirkan bil halaqatil lati yarbitu bihal anbiya, al-murad babul Masjidil Aqsa, yaitu pintunya, di pintu Masjidil Aqsa. Kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Aqsa dan melakukan salat 2 rakaat. Dan Jibril datang dengan membawa 2 bejana, satunya berisi khamar, satunya berisi susu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Kemudian Jibril mengatakan, "Ikhtartal fitrah." Engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Nah, sampai di sini peristiwa Isra. Adapun setelahnya itu adalah Mi'raj. Yang ditanyakan di pertanyaan berikutnya, ila aina urija bih. Naam, kemana beliau dimi'rajkan? Wal jawab ila sama, ke langit. Nah, dan beliau mi'raj sampai ke langit yang paling tinggi, yaitu langit yang ke-7. Dan bahkan sampai berakhir dari Sidratil Muntaha. Qala ma hiya dabbatul lati usriya bihi 'alaiha. Apa itu binatang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengannya, dengan menaikinya? Wal jawab al-buraq. Nah, binatang itu namanya buraq. Wa dalilu hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baina ana 'indal baiti bainan naimi wal yaqdhan, wa dzakara ya'ni rajulan bainar rajulain, fa utitu bi tastin min dhahabin muli'a hikmatan wa imanan, fa syaqqa minan nahri ila maraqqil batn, thumma ghusila al-batnu bima'i zamzam, thumma muli'a hikmatan wa imanan, wa utitu bidabbatin abyad dunal baghli wa fawqal himar al-buraq. Fantalaqtu ma'a Jibril hatta ataitu as-samaa'a ad-dunya. Wa dzakara al-hadits rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berada di sisi Baitullah
dalam kondisi antara tidur dan terjaga. Dan beliau menyebutkan yakni rajulan baina rajulain, ya, seorang laki-laki di antara dua laki-laki mendengar suara demikian. Karena Nabi dalam kondisi antara terjaga dan tidur. Kemudian didatangkan kepadaku dengan suatu bejana dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Maka dibelahlah dadaku dari nahar ila maraqil batn. Berarti apa? Dari leher ikhwanifillah sampai ke perut. Berarti lebar belahan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ghusila al-batnu bima'i Zamzam. Kemudian perut tersebut dicuci dengan air Zamzam. Dan dalam riwayat yang lain ikhwanifillah dikeluarkan darinya apa? Alaqah, ya, segumpal darah. Nah, yaitu qalb. Kemudian apa? Dibelah dan diambil bagian syaitan. Nah, dikatakan hadza haddu syaitan, ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu, dibuang kemudian dibersihkan sehingga tidak ada tempat lagi bagi syaitan di dada beliau. Kemudian diisi dengan hikmah dan iman. Ini persiapan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Berarti dari sini dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi dua kali, ya. Yang pertama dulu ketika beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sebagai persiapan untuk menerima wahyu ketika masih kecil. Kemudian yang kedua ketika beliau hendak di-Isra dan Mi'rajkan untuk persiapan karena akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa atitu bidabatin abyad, kemudian aku didatangkan dengan seekor binatang yang putih yang tingginya di bawah bighal tapi di atas himar, yaitu buruk. Maka aku pun beranjak pergi bersama Jibril mengendarai buruk tersebut sampai terjadi peringkasan di sini, kawan. Karena mengendarai buruk sebagaimana dalam hadis Anas yang lain, Anas bin Malik, beliau mengendarai buruk sampai Baitul Maqdis. Adapun kelanjutannya, fantalaqtu ma'a Jibril hatta ataina as-samaa'a ad-dunya. Kemudian kami pergi bersama Jibril sampai mendatangi langit dunia, ini tanpa menggunakan buruk. Para ulama mengatakan namanya Mi'raj yaitu alatul uruj, yaitu alat untuk naik. Wallahu ta'ala alam. Dan bagaimana kaifiyah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril, tapi yang jelas tidak menggunakan buruk. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq was sadad.